Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas karunia dan rahmatilah kita semua senantiasa diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul kembali pada perkuliahan hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada para keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Muhammad Aris Munawar SPDI MPDI dan juga rekan-rekan mahasiswa PAI 3A yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Adapun saya sendiri Syifa Fauziah selaku moderator sekaligus pemateri pertama, dan juga ditemani dengan rekan saya yaitu saudari Wafa Zakia selaku pemateri kedua. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Aris yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 5 untuk menyampaikan materi hari ini dengan tema pengembangan media pembelajaran. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja presentasi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja ke penyampaian materi. Untuk pokok pembahasan yang akan kami sampaikan, yang pertama ada urgensi media pembelajaran, yang kedua sejarah media pembelajaran, yang ketiga prinsip pengembangan media pembelajaran, dan yang terakhir prosedur pengembangan media pembelajaran. Baik, untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang urgensi media pembelajaran serta sejarah media pembelajaran. Untuk poin pertama mengenai urgensi media pembelajaran. Nah, media pembelajaran secara umum merupakan alat bantu dalam proses belajar mengajar. Media juga adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajaran sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Nah, oleh karena itu, proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalam suatu sistem, maka media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Menurut Syafruddin, secara garis besar, urgensi media dalam proses pembelajaran mempunyai fungsi yang pertama untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan. Nah, urgensi media komunikasi modern dalam pembelajaran yang pertama adalah meminimalisir adanya penyimpangan dalam proses pembelajaran. Hal ini disebabkan karena dalam sebuah proses pembelajaran, baik itu yang berkaitan dengan sistem atau teknis, itu bisa terjadi seringkali suatu penyimpangan. Nah, oleh karena itu, media kemudian hadir sebagai pelengkap dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, maka proses pembelajaran dapat berlangsung dengan lebih efektif, efisien, dan optimal. Kemudian yang kedua, menjadikan pembelajaran lebih efektif. Proses belajar yang efektif tentunya akan bisa memberikan hasil yang positif terhadap peningkatan mutu siswa. Oleh karena itu, selain dibutuhkan pengajar yang profesional, juga dibutuhkan hal pendukung lain, yaitu salah satunya adalah media. Nah, dalam hal ini, urgensi media dalam pembelajaran itu mampu menciptakan proses belajar mengajar yang lebih efektif karena media pembelajaran ini memperjelas penyajian, pesan, atau materi agar tidak terlalu bersifat verbalitas, sehingga mempermudah peserta didik dalam memahami pesan yang disampaikan oleh pendidik. Nah, dengan demikian, maka tujuan awal pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Media juga merupakan pilihan yang tepat sebagai sarana penunjang pembelajaran. Media tentunya diharapkan bisa membantu ataupun memberikan pengetahuan yang lebih menarik. Selain itu juga, penggunaan media itu dituntut adanya kreativitas dari penggunanya. Nah, dengan adanya media, maka proses interaksi antara pengajar dan murid juga akan berlangsung dengan lebih aktif. Kemudian yang ketiga, meningkatkan daya tarik siswa.
Nah, dalam pembelajaran, tujuan utamanya pasti adalah memberikan tambahan pengetahuan bagi siswa. Namun, kadang ada juga siswa yang memiliki motivasi dan juga minat yang rendah, apalagi dalam pelajaran-pelajaran yang menurutnya sulit dan juga membosankan. Ada juga beberapa siswa yang cenderung tidak menyukai metode belajar yang hanya digunakan dengan metode yang itu-itu saja atau metode yang membosankan, sehingga tidak menarik perhatian siswa. Nah, oleh karena itu, untuk meningkatkan rasa ketertarikan peserta didik, maka salah satu caranya yaitu dengan menggunakan media. Urgensi media dalam proses pembelajaran memiliki kedudukan yang sangat signifikan, bahkan bisa dikatakan sejajar dengan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, metode dan media pembelajaran ini merupakan satu kesatuan dan mendukung proses belajar mengajar. Maka dengan kata lain, media pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Nah, selain dari 3 urgensi yang telah saya sebutkan tadi, ada juga beberapa urgensi lain terkait dengan pentingnya media pembelajaran dalam proses belajar. Itu yang pertama, sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Yang kedua, memudahkan guru dalam mengefektifkan waktu. Yang ketiga, mempermudah guru menyampaikan pesan secara jelas kepada peserta didik. Yang keempat, menarik perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, mempermudah peserta didik dalam memahami proses pembelajaran yang akan disampaikan. Nah, selain itu, media pembelajaran juga dibutuhkan dalam proses pembelajaran masa kini karena instruksi yang efektif membangun jembatan antara pengetahuan peserta didik dan tujuan pembelajaran sekolah. Nah, itulah materi mengenai urgensi media pembelajaran. Untuk poin selanjutnya yakni mengenai sejarah perkembangan media pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, media pembelajaran digunakan sebagai alat bantu mengajar bagi para guru untuk memudahkan para siswa memahami materi yang diajarkan oleh guru. Nah, media pembelajaran ini tidak datang secara tiba-tiba, tetapi melalui beberapa proses tertentu yang dapat kita pelajari untuk memahami media pembelajaran secara lebih utuh dan menyeluruh, dan juga bersinggungan dengan keharusan untuk memahami komunikasi multimedia. Nah, pada awal sejarah pendidikan, istilah media pembelajaran sebenarnya tidak dikenal karena pada masa awal ini, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber pembelajaran ini kemudian bertambah dengan adanya buku. Nah, pada masa adanya buku ini dikenal dengan tokoh bernama Johann Amos Comenius yang tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditunjukkan untuk anak sekolahan. Kemudian munculnya alat bantu visual mulai mempengaruhi penggunaan alat visual yang ketika itu mulai dianggap berguna sebagai penyalur pesan atau informasi belajar. Nah, sehingga berdampak pada komunikasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada waktu itu. Kemudian sebelum pada tahun 1440-an, Johannes Gutenberg telah menciptakan mesin cetak yang tercatat sebagai pencipta pertama di dunia. Nah, dengan diciptakannya mesin cetak, maka orang sudah dapat membaca buah pikiran, gagasan, ataupun pesan informasi dari orang lain dalam bentuk huruf cetak yang dihasilkan oleh mesin cetak. Kemudian pada mulanya media hanya dianggap sebagai alat dalam membantu proses mengajar. Pada waktu itu alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya seperti model, objek, dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap para siswa didik yang sedang belajar. Karena terlalu memusatkan perhatian pada alat visual yang dipakainya, orang kurang memperhatikan aspek desain, pengembangan pembelajaran, produksi, serta evaluasinya. Nah, setelah media visual berkembang secara cepat dengan berbagai modifikasi dari kreasi setiap generasi, maka muncullah media audio. Nah, munculnya media audio ini diawali dengan ditemukannya radio pada tahun 1930-an. Nah, siaran radio ini diperkenalkan hampir ke seluruh negara pada tahun
1920. Nah, setelah melalui berbagai eksperimen yang memakan waktu cukup lama, di Indonesia sendiri baru diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1934. Nah, dalam perkembangannya, radio menjadi media pembelajaran yang bersifat audio dan digunakan dalam proses pembelajaran, mulai dari program bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, serta materi pelajaran lainnya. Kemudian pada tahap berikutnya, mulailah muncul pengaruh teknologi audio yang melengkapi penggunaan alat bantu visual, dan pada akhirnya kombinasi alat bantu audio visual ini dapat membantu pembelajaran yang disebut dengan audio visual aids. Nah, bersamaan dengan munculnya audio visual aids, Edgar Dell membuat 11 klasifikasi tingkatan pengalaman belajar dari yang paling konkret sampai yang paling abstrak untuk membantu membuat alat bantu visual audio yang lebih membantu siswa dalam belajar. Kemudian pada akhirnya tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat audio visual. Kemudian media pembelajaran juga berkembang lagi pada tahun 1965 sampai 1970, di mana hal ini terkait dengan pendekatan sistem yang mulai menampakkan pengaruhnya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, pendekatan ini mendorong digunakannya media sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran. Setiap program pembelajaran ini harus direncanakan secara sistematis dengan memusatkan perhatian pada peserta didik. Nah, pada dasarnya tenaga pendidik dan ahli audiovisual itu menyambut baik perubahan ini, di mana tenaga pendidik mulai merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan tingkah laku peserta didik. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, mulai dipakai berbagai format media, mulai dari pengalaman mereka. Tenaga pendidik mulai belajar bahwa cara belajar peserta didik itu berbeda-beda. Nah, sebagian lebih cepat belajar melalui media visual, sebagian melalui media audio, kemudian sebagian lebih senang melalui media cetak, yang lain melalui media audio, visual, dan sebagainya. Nah, dari sinilah lahirlah konsep penggunaan multimedia dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian perkembangan media secara umumnya terdiri atas 3 generasi utama, yaitu yang pertama, pada generasi pertama meliputi surat kabar atau majalah, di mana media pada generasi ini memiliki ciri-ciri diantaranya yaitu informasi tercetak, informasi langsung dapat dibaca, informasi biasanya terdapat di atas kertas, kemudian memberikan rangsangan yang rendah, kemudian biaya operasional yang murah, serta cara kerja mekanis elektris. Kemudian yang kedua, pada generasi kedua meliputi radio, film, dan televisi. Nah, media pada generasi ini memiliki ciri-ciri diantaranya yang pertama, informasi dalam bentuk audio, audiovisual, dan pita kaset. Kemudian informasi dapat dibaca dan didengar ketika disiarkan. Kemudian memiliki daya rangsang yang tinggi dan biaya operasional yang mahal, serta cara kerja elektris. Kemudian generasi yang ketiga yakni berbasis komputer. Nah, pada generasi ini memiliki cirinya diantaranya bentuk informasi audio, audiovisual, ataupun feed kaset. Kemudian informasi dapat didengar dan dilihat serta diputar ulang. Kemudian informasi terdapat pada layar komputer atau monitor komputer. Memiliki daya rangsang yang tinggi serta biaya operasional yang mahal dan cara kerja yang elektris. Nah, itulah sejarah mengenai perkembangan media pembelajaran. Itulah mungkin yang dapat saya sampaikan.
Kemudian untuk penyampaian materi yang kedua, yakni akan disampaikan oleh saudari Wafa Zakia. Untuk itu kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi. Masih mengenai sejarah media pembelajaran, secara umum, ketiga generasi yang telah disebutkan tadi dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis media pembelajaran, yakni ada media pembelajaran berbasis visual, media pembelajaran berbasis audiovisual, serta media pembelajaran berbasis komputer. Nah, media pembelajaran berbasis visual merupakan media yang melibatkan panca indera penglihatan tanpa mengandung unsur suara yang mampu menumbuhkan minat siswa dan dapat membuat siswa dengan mudah memahami isi materi yang telah disampaikan melalui media pembelajaran tersebut. Media visual akan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, efektif, dan efisien karena siswa, terutama siswa sekolah dasar, masih berpikir konkret. Semua yang guru utarakan atau disampaikan harus dibuktikan sendiri dengan mata mereka. Nah, adapun unsur-unsur visual yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama kesederhanaan. Secara umum, kesederhanaan itu mengacu pada jumlah elemen yang terkandung dalam suatu visualisasi. Jumlah elemen yang lebih sedikit memudahkan siswa menangkap dan memahami materi yang akan disajikan visual itu. Pesan atau informasi serta teks yang menyertai bahan visual tersebut, penggunaan kata dengan hurufnya harus mudah dipahami. Yang kedua yaitu adanya keterpaduan. Keterpaduan mengacu pada hubungan yang terdapat di antara elemen-elemen visual yang ketika diamati akan berfungsi bersama-sama. Nah, elemen-elemen itu harus saling terkait dan menyatu sebagai suatu keseluruhan. Kemudian yang ketiga adanya penekanan. Meskipun penyajian visual dirancang sesederhana mungkin, namun seringkali konsep yang ingin disajikan memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang akan menjadi pusat perhatian siswa. Penekanan dapat diberikan kepada unsur yang terpenting. Kemudian, unsur keempat yaitu bentuk. Bentuk yang aneh ataupun asing bagi siswa dapat membangkitkan minat dan perhatian belajar siswa. Kemudian adanya garis digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur sehingga dapat menuntun perhatian siswa untuk mempelajari suatu urutan tertentu. Kemudian tekstur adalah unsur visual yang dapat menimbulkan kesan kasar ataupun halus. Tekstur ini dapat digunakan untuk penekanan suatu unsur. Nah, kemudian unsur yang terakhir yaitu warna. Warna digunakan untuk memberikan kesan pemisah ataupun penekanan, ataupun untuk membangun suatu keterpaduan. Nah, warna dapat mempertinggi tingkat realisme objek ataupun situasi yang akan digambarkan. Selanjutnya, yang kedua yaitu media berbasis audiovisual. Media pembelajaran berbasis audiovisual ini selain bisa digunakan untuk membantu siswa dalam memahami materi, juga bisa digunakan sebagai suatu media pengganti ketika seorang guru tidak dapat memberikan pembelajaran dikarenakan suatu hal. Nah, pengembangan media pembelajaran berbasis audiovisual ini salah satunya bisa digunakan dalam bentuk film. Film merupakan sederetan gambar dengan ilusi gerak sehingga terlihat hidup dalam frame yang diproyeksikan melalui proyektor dan diproduksi secara mekanis sehingga dapat dilihat dan didengar. Film digunakan untuk memenuhi suatu kebutuhan umum, yaitu mengkomunikasikan suatu gagasan, pesan, ataupun kenyataan. Penggunaan media dalam pembelajaran ini memberikan suasana yang baru serta menyenangkan bagi siswa. Yang keempat yaitu media pembelajaran berbasis komputer. Media pembelajaran berbasis komputer ini dalam kegiatan pembelajaran mempunyai 3 tujuan, yaitu yang pertama untuk tujuan kognitif. Komputer dapat mengajarkan konsep-konsep aturan, prinsip, langkah-langkah, proses, serta kalkulasi yang kompleks. Komputer juga dapat menjelaskan konsep tersebut dengan sesederhana mungkin yang menggabungkan visual dan audio yang dianimasikan sehingga cocok untuk kegiatan pembelajaran mandiri. Kemudian yang kedua yaitu untuk tujuan psikomotorik.
dengan bentuk pembelajaran yang dikemas dalam bentuk games dan simulasi sangat bagus digunakan untuk melatih aspek motorik anak. Nah, dan yang terakhir yaitu untuk tujuan afektif. Bila program didesain secara tepat dengan memberikan potongan klip suara ataupun video yang isinya dapat mengunggah perasaan, maka pembelajaran sikap ataupun afektif pun dapat dilakukan dengan media komputer. Nah, masuk ke dalam poin pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai prinsip pengembangan media pembelajaran. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan media pembelajaran, yaitu yang pertama adanya prinsip efektivitas dan efisiensi. Efektivitas yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah keberhasilan pembelajaran yang dapat diukur berdasarkan tingkat ketercapaian tujuan yang dapat dilihat setelah pembelajaran telah selesai dilakukan. Sementara itu, efisiensi merupakan pencapaian tujuan pembelajaran dengan sumber daya seminimal mungkin. Materi yang disampaikan melalui media ini akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Kemudian yang kedua yaitu prinsip taraf berpikir siswa. Seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya media pembelajaran hanyalah berfungsi sebagai alat bantu di dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, media pembelajaran yang dipilih oleh guru hendaknya berdasarkan prinsip taraf berpikir dari masing-masing siswa secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip interaktivitas media pembelajaran. Media pembelajaran yang dikembangkan hendaknya mempertimbangkan kemungkinan besar terciptanya interaksi, komunikasi, dan partisipasi siswa sebagai subjek belajar. Selanjutnya, yang keempat yaitu ketersediaan media pembelajaran. Guru hendaknya juga bisa melihat tersedia atau tidaknya media pembelajaran yang nantinya akan disampaikan. Tujuan pembelajaran tidak akan tercapai manakala media pembelajaran yang akan dipakai itu tidak tersedia di sekolah. Nah, dengan demikian, guru juga bisa meminjam ataupun membuat sendiri media pembelajaran yang akan digunakan. Apabila kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara berkelompok, maka media pembelajaran yang tersedia pun juga harus tercukupi. Nah, yang kelima, yaitu kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran diharapkan bisa merangsang siswa untuk belajar. Media pembelajaran yang dipilih hendaknya disesuaikan dengan kemampuan dari guru yang bersangkutan, baik dari segi pengayaan maupun pengoperasian medianya. Kemudian prinsip yang keenam yaitu alokasi waktu. Guru seringkali dikejar dengan waktu untuk bisa menyelesaikan kegiatan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku. Nah, oleh sebab itu, pemakaian media pembelajaran yang sebenarnya sangat efektif guna mencapai tujuan pembelajaran kadangkala dengan sangat terpaksa dikesampingkan oleh guru apabila alokasi waktu tersebut tidak tersedia. Prinsip yang ketujuh yaitu fleksibilitas media pembelajaran. Suatu media pembelajaran dapat dikatakan fleksibel manakala media tersebut dapat digunakan di berbagai situasi serta kondisi. Nah, dan prinsip yang terakhir yaitu keamanan penggunaan. Penggunaan media pembelajaran juga harus memperhatikan prinsip keamanan dari pengguna. Apabila tidak hati-hati dalam penggunaan media tersebut, maka dapat menyebabkan kecelakaan tertentu. Contohnya, siswa menjadi terluka. Nah, dengan demikian, media pembelajaran yang dipakai haruslah media pembelajaran yang aman, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Masuk ke dalam pembahasan yang keempat, yaitu mengenai prosedur pengembangan media pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran juga memiliki tahapan prosedur yang mesti dilakukan oleh guru. Adapun beberapa prosedur pengembangan yang dimaksud yaitu yang pertama adanya perencanaan media pembelajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam merencanakan media pembelajaran yaitu diantaranya menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa,
merumuskan kompetisi dan indikator hasil belajar, merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya kompetensi, mengembangkan alat pengukur keberhasilan, menulis naskah media, serta mengadakan tes dan revisi. Kemudian, tahapan yang kedua yaitu adanya produksi media pembelajaran. Produksi media pembelajaran menempatkan naskah sebagai kedudukan utama yang mesti dihadirkan. Naskah adalah rancangan produksi. Dengan naskah itu, kita dipandu dalam mengambil gambar, merekam suara, memadukan gambar dan suara, memasukkan musik dan yang lainnya, serta menyunting gambar dan suara itu agar penyajiannya sesuai dengan naskah, menarik, dan mudah diterima oleh siswa. Nah, semua kegiatan tersebut dapat disebut dengan kegiatan produksi. Dan tahapan yang terakhir yaitu evaluasi media pembelajaran. Evaluasi pada dasarnya merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan desain, implementasi, serta dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggungjawaban, serta meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Nah, menurut pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa pada intinya evaluasi itu merupakan suatu proses yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, serta penyusunan dan penyempurnaan program ataupun kegiatan selanjutnya. Baik, mungkin dicukupkan sekian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya, waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Wafa Zakia yang telah menyampaikan materinya. Untuk itu, acara selanjutnya yakni adalah penutupan, di mana sebelum sesi presentasi hari ini ditutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang telah kami bahas sebelumnya, yakni di mana bahasan yang pertama mengenai urgensi media pembelajaran, yaitu untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan, kemudian menjadikan pembelajaran lebih efektif, kemudian meningkatkan daya tarik siswa, kemudian sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran, memudahkan guru dalam mengefektifkan waktu, mempermudah guru menyampaikan pesan secara jelas kepada peserta didik, kemudian memudahkan peserta didik dalam memahami proses pembelajaran yang disampaikan. Kemudian poin yang kedua yang dibahas adalah mengenai sejarah perkembangan media pembelajaran, di mana pada awal masa pendidikan itu media pembelajaran belum ada dan guru merupakan salah satu-satunya sumber untuk memperoleh pembelajaran. Kemudian media pembelajaran mulai berkembang hingga saat ini, di mana perkembangan media juga dibagi menjadi 3 generasi. Di generasi pertama itu meliputi surat kabar atau majalah. Generasi kedua meliputi radio, film, dan televisi. Generasi ketiga yakni berbasis komputer. Kemudian yang dibahas tadi mengenai prinsip pengembangan media pembelajaran, di mana prinsipnya yaitu ada efektivitas dan efisiensi, taraf berpikir siswa, interaktif media pembelajaran, kemudian ketersediaan media pembelajaran, kemudian kemampuan guru menggunakan media pembelajaran, alokasi waktu, fleksibilitas media pembelajaran, dan keamanan penggunaan. Kemudian bahasan yang terakhir yakni mengenai prosedur pengembangan media pembelajaran, di mana yang pertama ada perencanaan media pembelajaran, yang kedua ada produksi media pembelajaran, dan yang ketiga ada evaluasi media pembelajaran. Nah, itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Dan untuk penutup presentasi hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila apa yang kami sampaikan itu kurang jelas dan ada kata-kata yang tidak mengenakan. Terima kasih. Akhir kata, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.